Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Pamatang anuyunjati bala tumetino jana. Apamatang cametawi tanang sethang warakati ti. Orang dungu yang berpengertian dangkal terlena dalam kelengahan. Sebaliknya, orang bijaksana senantiasa menjaga kewaspadaan seperti menjaga harta yang paling berharga. Dikutip dari Dhammapada Apammadawaka syair 26. Ibu bapak, saudara-saudari sekalian, umat Buddha yang berbahagia dimanapun Anda berada, yang saat ini tengah menyaksikan video Dhammadesana atau uraian Dhamma yang akan disampaikan. Tentu ini adalah satu kebahagiaan bagi kita semua, di mana karma baik kita membuahkan satu kesempatan lagi bagi kita untuk bisa kembali bersama-sama belajar Dhamma ajaran Sang Buddha. Sungguh merupakan suatu berkah ketika kita bisa mendengarkan Dhamma, di mana ini juga disampaikan oleh Sang Buddha di dalam Manggala Sutta, bahwasanya kalena dhamma sawanang etam manggala muttamang. Mendengarkan Dhamma pada waktu yang sesuai, itulah berkah utama. Ibu bapak saudara sekalian, beruntungnya kita menjadi umat Buddha, bahwasanya berkah itu bukan kita cari jauh dari rumah, bukan kita dapatkan jauh dari diri kita sendiri. Kita juga tidak perlu jauh-jauh pergi ke tempat-tempat yang keramat. Kita juga tidak perlu jauh-jauh pergi ke tempat yang dianggap memberikan berkah, bahkan oleh sebagian banyak orang. Tetapi di dalam agama Buddha, kita beruntung oleh karena berkah itu bukan dicari. Karena kalau kita mencari berkah, belum tentu kita akan mendapatkan. Tetapi karena di dalam Dhamma, di dalam ajaran Sang Buddha, berkah itu adalah dibuat. Berkah itu adalah diupayakan oleh diri kita sendiri, yang tentunya mengupayakan kebajikan. Maka ibu bapak saudara sekalian, sangat penting jika Anda di rumah ataupun di wihara, ketika membaca syair di dalam Manggala Sutta, itu juga perlu dibaca dan direnungkan dengan sungguh-sungguh berkenaan dengan berkah. Apa saja berkah yang bisa saya lakukan? Tidak bergaul dengan orang-orang yang dungu, bergaul dengan para bijaksanawan itu berkah. Kalau saya bisa berdana melaksanakan Dhamma, itu juga berkah. Kalau saya bertempat tinggal di tempat yang sesuai, itu juga berkah. Kalau saya bisa mendengarkan Dhamma pada waktu yang sesuai, ini juga berkah. Maka berbahagia sekali Ibu Bapak Saudara sekalian sebagai umat Buddha, tentunya kita yang memahami Dhamma, memahami ajaran Sang Buddha ini, kita tidak bergantung dengan tempat yang jauh berada di luar diri kita. Tetapi kita menggunakan keberadaan kita saat ini kita yang masih sehat, saat ini kita yang masih kuat,
Saat ini kita yang masih muda sebelum kita tua, masih sehat sebelum sakit. Kalau saat ini juga kita bisa menggunakan waktu kita sebaik mungkin, mengarahkan diri kita sebaik mungkin di dalam hal-hal yang baik, ya tentu ini adalah satu berkah kebahagiaan. Di dalam Manggala Sutta juga disampaikan satu berkah Adha sama Paniti. Membimbing diri dengan benar, itulah berkah utama. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara sekalian, kita dapat mengajak diri kita dapat mengkondisikan diri kita di dalam hal-hal yang baik, apakah itu dari pikiran, ucapan, dan juga tindakan badan jasmani yang diarahkan pada hal-hal yang bermanfaat. Tentu ini adalah berkah yang luar biasa. Ibu Bapak Saudara sekalian, pada kesempatan ini Bante akan berbagi dhamma kepada kita semua, berbagi pengetahuan berkenaan dengan kebenaran hidup yang dipandang dari sudut pandang agama Buddha, yang dipandang dari sudut pandang Dhamma ajaran Sang Buddha, yaitu tentang ilusionis yang paling hebat. Tentu kalau kita mendengar istilah ilusionis, yang terbesit di dalam benak kita ini adalah orang yang bermain ilusi, atau orang yang bermain magic, atau orang yang bermain sulap, begitu ya. Ilusionis itu adalah mereka yang mempertontonkan atau menunjukkan satu permainan yang seringkali dianggap sangat menarik. Sangat menarik, menimbulkan minat bagi setiap penontonnya. Sehingga ketika pertunjukannya itu dipertontonkan, kita yang melihat itu seolah-olah dibuat berdecak kagum karena trik yang digunakan, karena permainan yang ditunjukkannya. Dan kadangkala Ibu Bapak Saudara sekalian, ketika kita menyaksikan pertunjukan sulap atau permainan magic, kita akan menganggap bahwasannya apa yang kita saksikan itu adalah suatu realitas, satu kebenaran. Ya memang apa yang ditunjukkan oleh ilusionis itu berusaha untuk membuat kita ini terkelabuhi, membuat kita ini terkecoh oleh permainan yang dia lakukan. Maka dari itu kadangkala kita menilai, kemudian kita menyimpulkan apa yang kita lihat itu sesuai dengan apa yang terjadi. Padahal Ibu Bapak Saudara sekalian, tidak semua permainan ilusi, tidak semua permainan sulap yang terjadi itu sesuai dengan apa yang kita lihat, apakah itu secara langsung maupun Anda kalau lihat dari media begitu ya, apakah di YouTube, apakah di TV dan lain sebagainya. Ya, maka Ibu Bapak Saudara sekalian, berkenaan dengan ilusi, pada kesempatan ini Bante juga akan menyampaikan satu topik ya tentang ilusi. Kalau kita kemudian menyatukan pemahaman kita bahwasanya ilusi itu adalah satu fenomena di mana pandangan kita ini memahami sesuatu yang tidak sesuai dengan kebenaran aslinya. Pandangan kita menganggap, melihat, dan memandang sesuatu yang bertolak belakang dengan realitasnya. Nah, itulah ilusi. Nah, Ibu Bapak Saudara sekalian, kalau Anda lihat di media, apakah media sosial, apakah di TV, dan lain sebagainya, barangkali kita mengenal adanya ilusionis-ilusionis yang hebat, apakah dari Indonesia, dari lokal, apakah dari luar negeri, dari mancanegara gitu. Tetapi kalau kita bicara ini di dalam konteks Dhamma ajaran Sang Buddha, Bante mengumpamakan ada satu ilusionis yang sangat hebat, bahkan ilusionis yang paling hebat di dalam Dhamma, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, tanpa sadar kadangkala kita terkecoh oleh
ilusionis yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, kadangkala pandangan kita ini dikelabuhi oleh ilusionis itu, tapi kita sendiri nggak sadar, tapi kita sendiri tidak menyadari bahwa oh saya ini sudah terkecoh. Kita tidak menyadari bahwa oh saya ini sudah terkelabuhi, oh saya ini sudah tersesat. Kadangkala kita tidak menyadari itu. Kenapa, Bante? Karena kuatnya pandangan salah, kuatnya kebodohan batin di dalam diri kita. Ya, maka Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam diri kita ini ada yang disebut kebodohan batin, moha. Itulah yang Bante sebut sebagai ilusionis paling hebat. Kenapa, Bante? Karena ilusionis-ilusionis yang Bapak Ibu saksikan, yang kita tonton, yang kita lihat di berbagai media, yang kita kenal dengan nama si A, si B, si C, atau siapapun, pertunjukan sulap, pertunjukan magic, pertunjukan ilusi yang mereka buat itu, sebetulnya mereka hanya bisa mengelabui indria kita secara fisik, terutama indria mata. Tetapi ada ilusionis yang lebih hebat dari sekadar mereka bisa mengecoh, mengelabui, menyesatkan indria kita, adalah mereka yang bisa mengecoh, mengelabui batin kita. Mengelabui pandangan kita, sehingga pandangan kita menjadi menyimpang. Pandangan kita ini menjadi tersesat. Alih-alih punya pandangan benar, karena dikecoh, dikelabuhi oleh ilusionis paling hebat yang disebut dengan moha, kebodohan batin, maka kita melihat apa yang sesungguhnya A, tetapi pandangan kita menganggap, oh ini B. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa di dalam kehidupan kita sehari-hari kok kita ini sering menganggap diri kita ini yang paling menderita, menganggap bahwasannya kenapa kehidupan kita ini kok tidak selalu berpihak padaku, kenapa kehidupan ini kok tidak ada hal yang menyenangkan. Itu karena pandangan kita menganggap bahwasannya hidup ini harus sesuai dengan kemauanku. Itu sesungguhnya pandangan salah. Itu sesungguhnya karena kita dikecoh, karena kita dikelabuhi. Sehingga pandangan benar kita ini terhalang, ya, pandangan benar kita terhalang menjadi kabur. Menjadi tidak jelas, yang benar menjadi kabur. Sama seperti misalkan kalau orang ada penyakit katarak, ya, orang punya penyakit mata namanya katarak, begitu kan? Kalau orang punya penyakit katarak, dia itu tidak bisa melihat secara jelas. Jadi pandangannya kabur. Penglihatannya juga menjadi kabur. Ya, sehingga ketika dia melihat satu bentuk begitu, tidak jelas apakah ini si A melihat si A, apakah ini benar-benar si A, apakah ini benar-benar si B. Sehingga muncul keraguan, ketidakyakinan, bahkan kesalahan di dalam memandang, bahkan juga menimbulkan pembelokan persepsi. Ya, maka Ibu Bapak Saudara sekalian, inilah yang harus kita pahami sebagai umat Buddha, bahwasanya ada satu ilusionis yang paling hebat yang harus kita waspadai. Dan sesungguhnya ini bukan hanya kita bertemunya sebulan sekali, setahun sekali, bahkan setiap hari. Karena pandangan kita dikecoh, dikelabuhi, disesatkan, maka di dalam kehidupan kita sehari-hari kita tidak menyadari bahwa batin kita ini sudah diliputi oleh kebencian. Batin kita ini sudah diliputi oleh keserakahan. Tapi kita nggak sadar. Itulah bahayanya ilusionis yang paling hebat, yaitu moha, kebodohan batin. Dari satu kelahiran ke kelahiran yang berikutnya,
ada pandangan salah, ada kebodohan batin yang melekat di dalam diri kita. Ada kebodohan batin yang melekat di dalam batin kita, sehingga mengkondisikan kita itu mengalami kelahiran berulang-ulang secara terus-menerus di dalam samsara yang sangat panjang, yang sangat menyesakkan, yang sangat menimbulkan penderitaan. Ibu, bapak, saudara-saudari sekalian, kemudian kita kadangkala menganggap kehidupan yang tidak cocok dengan diri kita. Kita beranggapan bahwasannya ada hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Kemudian kita menyalahkan pihak luar. Kenapa kamu menderita? Ini semua gara-gara si A, gara-gara si B, gara-gara si C. Kita selalu mencari kambing hitam dari penderitaan yang kita alami. Karena kebodohan batin, ketidaktahuan, kita menganggap sumber dari penderitaan itu datang dari dia atau mereka. Tetapi kalau kita ngerti Dhamma, kita mengerti tentang realitas kehidupan, coba kita melihat ke dalam diri kita sebentar. Kita punya waktu, ada kesempatan, kita duduk sebentar, merenungkan Dhamma, merenungkan kebenaran hidup. Apakah benar penderitaan yang saya alami ini, apakah benar-benar ini datang dari si dia? Apakah benar-benar datang dari mereka? Apakah benar-benar datang dari luar diri saya? Ataukah dari dalam diri saya sendiri? Apakah sumber penderitaan ini benar-benar karena mereka? Ataukah karena diri saya sendiri? Nah, itu Bapak Ibu Saudara sekalian pentingnya dan manfaat dari kita melihat ke dalam diri kita sendiri. Kalau kita cenderung melihat keluar, kalau kita cenderung melihat menilai apa yang di luar, ya yang di sini kita lupa, kita abai. Kesalahan mereka tampak, ya, keburukan mereka tampak, keburukan kita sendiri seolah-olah nggak ada. Padahal belum tentu yang di luar itu yang buruk. Ya, barangkali karena yang di sini ini buruk, yang di sini ini kotor, tidak bersih, sehingga melihat keluar ini selalu buruk, selalu salah. Ya, karena batinnya kotor, ya, batinnya tidak bersih, diliputi oleh kekotoran batin, pengotor batin, melihat ini nggak benar. Ya, melihat ini nggak benar. Yang di luar tidak pernah ada benarnya bagi batin yang diliputi oleh kotoran batin. Tapi kalau batinnya jernih, kalau batinnya bersih, melihat keluar, sekalipun yang di luar buruk, yang di sini akan tetap bersih. Tetapi kalau di sini sudah mulai kotor, melihat yang keluar, yang bersih pun akan menjadi kotor. Yang buruk, yang baik pun akan jadi buruk. Karena keburukan bukan di sana sebetulnya. Ya, sebetulnya keburukan ada di dalam diri kita sendiri, terutama di dalam batin kita yang tidak dididik, yang tidak diajar untuk menjadi batin yang berkualitas. Nah, oleh karena itu, Ibu, Bapak, Saudara sekalian, seperti Bante sampaikan, manfaat dari kita melihat ke dalam diri, barangkali di dalam diri kita sendiri ini ada kebodohan batin yang selalu membuat kita ini tersesat, yang selalu membuat kita ini terkecoh, sehingga tidak bisa melihat dan memahami kebenaran sebagai kebenaran, melihat keburukan sebagai keburukan, melihat kesalahan sebagai kesalahan, melihat ketidakbaikan sebagai ketidakbaikan. Kadangkala kita melihat yang benar sebagai yang salah, kita melihat yang buruk sebagai yang baik, terbalik. Bias terbalik, harusnya A menjadi B. Itulah yang disebut sebagai pembelokan persepsi. Ya, itulah yang disebut sebagai ilusi yang menyesatkan, yang mengecoh, yang menyimpang, sehingga alih-alih kita mendapatkan kebahagiaan,
Justru di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita akan lebih sering bertemu dengan penderitaan. Maka di dalam Dhamma itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, Sang Buddha sampaikan di dalam khotbahnya tentang Vipallasa Sutta, pembelokan persepsi. Ini disampaikan oleh Sang Buddha di dalam kitab Anguttara Nikaya kelompok 4 Sutta ke-69. Di sana Sang Buddha menyampaikan, Bapak Ibu, ada 4 pandangan salah atau pembelokan persepsi atau ilusi yang menyesatkan kita, yang sebetulnya membuat pandangan kita menjadi menyimpang. 4 hal yang disampaikan oleh Sang Buddha. Yang pertama adalah yang disebut sebagai Nicca Vipallasa. Yang kedua disebut sebagai Sukha Vipallasa. Yang ketiga disebut sebagai Atta Vipallasa. Dan yang keempat disebut sebagai Subha Vipallasa. Bante jelaskan satu persatu dari yang pertama yang disebut sebagai Nicca Vipallasa. Nicca Vipallasa itu adalah kebodohan batin atau pandangan salah atau kekeliruan dalam memandang atau pembelokan persepsi atau penyimpangan pandangan yang menganggap bahwasannya apa yang sebetulnya berubah, selalu berubah, dianggap sebagai sesuatu yang kekal, yang tidak berubah, yang tetap. Sehingga ketika kita bertemu dengan yang berubah, kita jadi susah. Kenapa susah, Bante? Karena ada pandangan yang ada di dalam diri kita mengatakan, ini nggak boleh berubah. Harusnya ini tetap. Harusnya ini kekal. Ketika di dalam kehidupan Anda sehari-hari, Anda bertemu dengan yang berubah, batinnya protes. Loh kok berubah? Aku punya istri kok berubah? Aku punya suami kok berubah? Aku punya rumah kok berubah? Aku punya mobil kok berubah? Dan lain sebagainya. Ketika bertemu dengan hal-hal apapun, loh kok perasaanku berubah? Duduk meditasi, 10 menit aman, 15 menit, 20 menit nyaman, masuk ke menit 30, yang dulunya nyaman menjadi tidak nyaman, yang tadinya tenang menjadi tidak tenang, itu juga perubahan. Tetapi kalau kita tidak menerima perubahan itu, justru kita menolak perubahan, itulah yang disebut sebagai pandangan salah. Kita dikecoh, kita dikelapuhi, kita disesatkan oleh kebodohan batin kita, oleh ilusionis paling hebat ini. Sehingga kita memandang apa yang berubah sebagai yang kekal. Nggak boleh berubah. Kita erat memegang pandangan ini. Punya tubuh nggak boleh berubah. Padahal mau diatur sedemikian rupa, mau diapapun juga, dirawat sedemikian rupa, jasmani ini akan tetap berubah. Kenapa, Bante? Karena kebenaran di dalam hidup itu memang segala sesuatu berubah. Punya tubuh jasmani, mata yang dulunya awas, lama-lama ya akan memudar kemampuannya. Telinga yang dulunya mendengar dengan jelas, dengan seiring berjalannya waktu ada perubahan, ya akan menurun juga kemampuannya. Rahang, gigi yang dulunya kuat bisa menggigit makanan yang keras, yang alot gitu ya, yang dulunya kuat begitu rahangnya, nanti dengan seiring berjalannya waktu ada perubahan. Karena perubahan ini juga terjadi karena adanya waktu, ya ini juga akan lemah. Kalau misalkan Anda punya rambut yang dulunya hitam, kemilau, Anda rawat sedemikian rupa, nanti dengan seiring berjalannya waktu, yang dulunya lebat, mungkin nanti lama-lama juga akan ya tinggal separuh. Gitu. Kok rontok 1 Bante, rontok 2 Bante gitu ya.
Yang dulunya hitam, lama-lama mungkin nanti akan ada 1 putih, 2 putih, 3 putih, bahkan nanti lama-kelamaan juga sebagian besar rambutnya juga akan jadi putih. Kalau tidak bisa menerima ini, lihat ke dalam diri sendiri. Oh, inilah yang disebut sebagai nicca wipallasa. Pandangan salah, menganggap apa yang sebetulnya berubah dianggap tetap. Ketika bertemu dengan yang berubah, dia susah. Kenapa dia susah? Apakah susahnya ini karena dia atau mereka? Ternyata dia susah karena pandangan salahnya sendiri. Karena kebodohan batin kita sendiri. Sehingga kita punya pandangan yang menyesatkan. Ya. Nah, itu yang pertama Bapak Ibu yang disebut sebagai nicca wipallasa. Yang kedua, yang disebut sebagai sukha wipallasa, yaitu pandangan salah, kekeliruan di dalam memandang, bahwasanya segala sesuatu, segala fenomena yang sifatnya itu memang tidak menyenangkan, tapi dianggap menyenangkan. Bahkan Sang Buddha sebetulnya sudah sampaikan sapi sangkhara dukkha. Segala sesuatu yang berkondisi sifatnya tidak menyenangkan. Tetapi karena kita punya pandangan salah, kita punya kebodohan batin, ya, pandangan kita ditutupi, ya, dihalangi oleh ilusionis yang paling hebat tadi, dihalangi oleh kebodohan batin, dihalangi oleh moha, sehingga nggak bisa melihat yang benar sebagai yang benar, yang salah sebagai yang salah. Akhirnya kita menganggap yang benar sebagai salah, yang salah sebagai benar, yang baik sebagai buruk, yang buruk sebagai baik, serba terbalik. Itulah bahayanya. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita menganggap oh punya indera ini menyenangkan, harusnya menyenangkan, inginnya melihat yang senang-senang terus. Makan juga maunya yang enak-enak terus. Coba kalau kita makan enak, enak itu pun paling juga bertahan sebentar saja, tidak bisa bertahan lama. Sukar bertahan adanya. Kalau misalkan sehari kita makan, ya misalkan makan nasi goreng gitu, kita menganggap oh nasi goreng ini enak. Biasanya Anda yang berkeluarga begitu, misalkan nanti istrinya masak nasi goreng, di hari pertama Anda puji, oh nasi gorengnya enak, memang enak gitu. 2 hari dimasakin lagi enak, 3 hari dimasakin lagi enak, hari keempat, hari kelima, sampai misalkan selama 1 bulan penuh, 2 bulan penuh dimasakin nasi goreng juga lama-lama jadi tidak enak. Gitu ya. Nah, maka Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus memahami enak, nyaman, yang berhubungan dengan batin maupun jasmani kita ini, enaknya itu cuma sebentar. Tidak bisa bertahan selamanya atau sukar bertahan adanya. Jadi kalau di dalam kehidupan sehari-hari, kalau Anda bertemu dengan yang nyaman, yang menyenangkan, pahami itu sebetulnya adalah pandangan salah. Karena sifat asli dari segala fenomena itu tidak menyenangkan. Sifat dari segala fenomena baik material maupun mental, yang terlihat maupun yang tidak terlihat, sifatnya itu adalah tidak menyenangkan. Merepotkan. Punya jasmani ini apakah menyenangkan? Kalau jasmani ini memungkinkan dia tidak akan sakit, dia tidak akan kotor, dia tidak akan bau, menyenangkan sekali. Tapi kita punya jasmani, dia akan sakit, dia akan kotor kalau nggak dirawat, dia akan bau kalau nggak mandi. Jadi kita harus merawat jasmani ini supaya tidak sakit. Kita harus memandikan, kita harus menjaganya. Aduh, repot sekali. Kita harus memberikan dia makan. Kalau punya jasmani, ini tidak perlu kasih makan, tidak perlu kasih minum, tidak perlu kasih pakaian, kita nggak perlu repot-repot. Harus makan apa besok?
besok harus pakai pakaian yang mana. Nggak repot. Itulah Bapak Ibu Saudara sekalian, repotnya kita punya batin dan jasmani ini. Maka Sang Buddha sampaikan di dalam Dhamma itu, Pancu Padana Kanda Tukha. Singkatnya, 5 gugusan kehidupan ini adalah penderitaan. Punya jasmani ini penderitaan. Karena harus menjaga, harus merawat. Aduh, repot. Kalau jasmani ini nggak akan sakit, kita nggak harus menjaga. Menyenangkan sekali. Tapi karena punya jasmani ini akan sakit, kita harus merawatnya dengan sungguh-sungguh. Repot. Ya. Nah, tetapi Ibu Bapak Saudara sekalian, meskipun Bante mengatakan punya jasmani ini repot, harus begini, harus begitu, ya jangan bodoh. Sebagai umat Buddha, jangan dungu. Artinya, oh Bante bilang, punya jasmani itu merepotkan, harus kasih makan, harus kasih minum lah, punya perasaan juga harus dijaga lah. Jasmani juga harus dikasih pakaian ini, pakaian itu, gitu ya. Nah, itulah merepotkannya. Tetapi jangan bodoh kemudian, oh ini sumber penderitaan berarti harus disiksa. Tidak, itu juga satu kesalahan. Ya, nah, itu yang kedua Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang ketiga yang disebut sebagai atta wipalasa. Atta wipalasa itu adalah pandangan salah, kekeliruan di dalam memandang, pembelokan persepsi, penyimpangan pandangan yang menganggap bahwasanya apa yang bukan aku, tidak ada milikku, tidak ada aku, kita anggap itu sebagai aku, sebagai milikku. Ya kadangkala memang di dalam pandangan umum, ya, oh ini jasmaniku, tapi itu pandangan umum, kesepakatan. Menganggap ini jasmaniku, ini perasaanku. Tapi kalau dari sisi kebenaran Dhamma, ajaran Sang Buddha, bahwasanya jasmani ini bukan aku. Jasmani ini bukan milikku, tidak ada aku, tidak ada milikku yang kekal. Tidak ada entitas yang bisa kita sebut sebagai aku. Kenapa Bante? Karena segala sesuatu ini perpaduan dari banyak unsur. Dan Bante juga ingin sampaikan bahwasanya apa yang disebut sebagai aku, sebagai milikku, berarti dia harus tunduk dengan kemauanku. Jasmani kamu nggak boleh sakit. Tapi jasmani cepat atau lambat dia akan sakit. Perasaan kamu nggak boleh sedih. Perasaan kamu nggak boleh menderita. Tapi kita sudah atur sedemikian rupa, kadang penderitaan juga menghampiri batin kita. Perasaan juga bisa sedih. Ya, jasmani kamu jangan tua. Jasmani kamu jangan berubah. Bisa diatur enggak? Kalau jasmani bisa diatur, berarti jasmani milikku. Perasaan kalau bisa diatur berarti perasaan itu milikku. Tapi kalau jasmani ini nggak bisa diatur, ya jangan diklaim. Kita juga nggak bisa mengklaim bahwa jasmani ini milikku. Karena tidak tunduk dengan kemauanku. Kalau yang dibilang milik, ya harus tunduk. Tapi nggak bisa tunduk, ya berarti tidak bisa kita klaim itu sebagai aku, sebagai milikku. Maka Ibu Bapak Saudara sekalian, kadangkala inilah yang membuat kita jadi menderita. Kenapa sedih milikku hilang? Kenapa sedih kemarin dia mengecewakanku, padahal perasaan bukan aku, bukan milikku. Kemarin dia menyakitiku, selalu kita mengatakan ada akunya. Padahal di dalam Dhamma tidak ada yang bisa kita klaim, kita sebut sebagai aku, sebagai milikku. Ya, itu yang ketiga. Dan berikutnya Bapak Ibu Saudara sekalian, yang keempat, yang disebut sebagai subha wipalasa. Yaitu pandangan salah, kekeliruan di dalam memandang, penyimpangan persepsi, pembelokan persepsi, ilusi yang menyesatkan, yang menganggap
bahwasannya apa yang tidak indah sebagai sesuatu yang indah. Sebetulnya satu keberadaan itu tidak indah, tapi karena kebodohan batin kita, karena ilusionis yang paling hebat tadi, mengelabuhi pandangan benar kita, mengecoh pandangan benar kita, ya, menyesatkan pandangan benar kita, menutupi pandangan benar kita, sehingga menganggap, oh yang tidak indah ini sebagai indah. Kita menganggap, oh jasmaniku indah. Padahal ya indah itu karena masih muda. Ya, indah ya karena dirawat. Kalau tidak dirawat sebetulnya ya tidak indah. Maka kalau Bapak Ibu berlatih 8 sila, Adha sila, itu ada satu butir sila yang mengatakan kita untuk bertekad tidak menggunakan bebungaan atau wewangian atau juga tidak mengenakan perhiasan kosmetik gitu ya. Kenapa Bante? Apakah supaya kita hidup sederhana? Tidak sekadar itu. Itu mengajarkan kepada kita bahwa sebetulnya tubuh kita ini akan kotor kalau tidak dikasih bebungaan. Juga akan bau kalau tidak dikasih wewangian. Ya keberadaannya seperti ini kalau tidak dikasih perhiasan. Kalau tidak dikasih kosmetik gitu ya. Nah, jadi sifat aslinya sebetulnya keberadaan tubuh kita ini atau hal apapun, keberadaan apapun, fenomena apapun sifatnya tidak indah, asubha. Tapi karena batin kita dikelabuhi oleh ilusionis yang paling hebat tadi, sehingga kita menganggap yang tidak indah ini sebagai indah. Aduh, punya rambut ini indah. Ya, kalau kita menganggap rambut ini indah, kalau kemudian kita makan di situ ada rambut, kenapa kok rambutnya disingkirkan? Kenapa kita jadi jijik? Oh, kukunya indah. Kalau misalkan kuku ini indah, ya, kemudian kenapa ketika dipotong, nah ini nggak disimpan aja potongannya gitu. Kan indah. Kalau kita anggap indah ya berarti ini indah, berarti harus disimpan, harus dijaga baik-baik. Nah, kalau misalkan kita menganggap rambut itu indah, kenapa ketika ada rambut rontok kok malah dibuang? Kok nggak dikumpulin saja? Oh ini indah, ini sayang dibuang. Gitu ya. Nah itulah Bapak Ibu Saudara sekalian, kadangkala kita menganggap segala sesuatu yang sebetulnya sifatnya tidak indah, kalau dilihat dari sisi dhamma ajaran Sang Buddha, kita menganggap ini indah. Oh ini sungguh indah. Tetapi Ibu Bapak Saudara sekalian, kalau kita menganggap seperti itu pada dasarnya batin kita ini sudah dikelabuhi oleh sang ilusionis yang sungguh hebat, yang bukan hanya mengelabui indera kita, bukan hanya mengecoh, menyesatkan indera kita, tetapi ilusionis yang paling hebat yang disebut sebagai moha, kebodohan batin itu mengecoh, mengelabui batin kita, sehingga tidak bisa melihat kebenaran hidup, sehingga tidak bisa memahami realita kehidupan. Maka di dalam Dhamma, Ibu Bapak Saudara sekalian, supaya kita memiliki pandangan yang benar, supaya kita bisa mengikis, mencabut, mengenyahkan si ilusionis paling hebat itu, ya kita harus belajar. Bagaimana Bante supaya saya bisa menyingkirkan, mengenyahkan sang ilusionis paling hebat tadi supaya tidak menguasai diri saya, gitu ya. Nah, tentu tidak hanya dengan berdoa. Bante, parita apa yang bisa menyingkirkan kebodohan batin saya? Parita itu bukan doa. Buddha sudah pernah sampaikan di dalam satu khotbahnya tentang pengembangan. Di dalam Bhawana Sutta, Buddha sampaikan bahwasannya
Misalkan ada 8, 10, atau 12 butir telur, kemudian ada induk ayam, ya, induk ayam ini punya 8, 10, atau 12 butir telur, kemudian dia berdoa, semoga anakku dari dalam dia mendorong cangkangnya dengan paruhnya, dengan cakarnya, sehingga telur itu pecah, cangkangnya pecah, sehingga telur itu bisa menetas. Kalau telur itu tidak dierami, cuma dia berdoa saja seperti itu, mau sampai kapanpun telur itu nggak akan menetas. Tetapi di sisi yang lain, misalkan induk telur ini dia tidak berdoa, dia tidak memohon semoga, tapi dia langsung erami telur itu selama kurang lebih 21 hari, telur itu akan menetas. Artinya apa, Ibu Bapak Saudara sekalian? Di dalam kehidupan kita sehari-hari, tidak semua masalah selesai hanya dengan berdoa dan memohon. Semoga. Dan parita yang kita bacakan itu pada dasarnya adalah khotbah Sang Buddha yang kalau kita renungkan akan menimbulkan kebijaksanaan. Bukan suatu mantra untuk menyelesaikan masalah-masalah tertentu. Ya, maka dari itu Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana Bante caranya supaya saya bisa menyingkirkan dan mengenyahkan ilusionis paling hebat itu? Ya, yang pertama harus belajar dulu. Pariyati Dhamma, belajar dulu. Nah, Anda bisa membaca atau juga mendengar ceramah Dhamma semacam ini. Sekarang juga gampang, ya banyak kanal YouTube yang bisa Anda saksikan setiap saat, ya. Nah, itu belajar dulu pariyati dhamma, ya. Jadi kalau belajar itu berarti memasukkan dhamma ke dalam diri kita, memasukkan pengertian tentang kebenaran hidup di dalam diri kita, memasukkan tentang wawasan dhamma di dalam diri kita, ya. Bante kalau sudah mengerti saja, apakah sudah cukup? Bante kalau saya sudah membaca, saya tahu loh itu apa anicca. Oh, anicca itu perubahan, saya tahu Bante. Dukkha itu ketidaknyamanan atau sukar bertahan adanya, saya tahu Bante. Anatta itu tidak ada aku, bukan milikku. Oh, saya tahu Bante. Tetapi Ibu Bapak Saudara sekalian, pengetahuan yang didapat hanya dari belajar secara teori itu tidak cukup. Lalu bagaimana Bante? Apa yang sudah dipelajari, apa yang sudah didapat dari belajar melihat maupun mendengar, kemudian dipraktikkan. Yang disebut dengan pati-pati dhamma, mempraktikkan dhamma. Buktikan sendiri. Praktik itu kan bukti nyata. Ya, dari teori yang sudah didapatkan. Jadi kalau kemarin misalkan Anda mendengar ceramah dari Bante A, dari Bante B, atau melihat, membaca satu tulisan tentang anicca, tentang perubahan, Anda buktikan sendiri. Kenapa ajaran Sang Buddha Ehipasiku? Anda datang, lihat, buktikan. Supaya apa? Supaya pengetahuan tadi terverifikasi, valid enggak ini, benar enggak ini gitu. Saya mau buktikan. Kemarin Bante bilang hidup itu anicca. Bante bilang segala sesuatu itu anicca, berubah. Saya mau buktikan, benar enggak? Buktikan sendiri. Misalkan Anda lihat bunga. Oh iya, bunga itu pagi kuncup, siang mekar, sore layu, atau yang lain. Misalkan Anda duduk meditasi, oh kok berubah-berubah ya? Perasaan yang tadinya seneng jadi nggak seneng, duduk yang tadinya nyaman kok jadi nggak nyaman. Oh ternyata berubah ya. Setelah memahami itu, akan memperoleh pemahaman, oh iya, memang segala sesuatu itu sifatnya berubah, anicca, tidak kekal. Ya, dengan terus belajar seperti itu, kemudian mempraktikkan seperti itu, maka teori-teori yang sudah kita dapatkan itu dibuktikan satu persatu dengan pengalaman langsung, dengan praktik langsung, dengan membuktikan sendiri, dengan pengalaman sendiri, maka kita akan memperoleh pemahaman yang disebut sebagai
Patiweda Dhamma. Apa itu Bante? Adalah hasil atau manfaat dari belajar dan juga praktik. Dari Pariyati Dhamma, belajar Dhamma, kemudian Pati-pati Dhamma, mempraktikkan Dhamma, pada akhirnya akan memperoleh Patiweda Dhamma, hasil atau manfaat. Manfaatnya apa Bante? Manfaatnya adalah pemahaman yang benar, pengertian yang benar. Pemahaman, pengertian, kemudian juga pandangan yang benar, kebijaksanaan. Ya, orang yang bijaksana itu bisa melihat kebenaran sebagai kebenaran, kesalahan sebagai kesalahan, keburukan sebagai keburukan, kebaikan juga sebagai kebaikan, bukan terbalik-terbalik. Itu hanya orang dungu, orang bodoh, orang yang batinnya bodoh, diliputi oleh moha, sehingga melihat seperti tadi, nicca wipalasa, sukha wipalasa, atta wipalasa, kemudian subha wipalasa. Itu orang-orang yang bodoh, orang-orang yang dungu, yang batinnya bodoh, yang tidak bijaksana. Tetapi karena kita belajar Dhamma sebagai umat Buddha, kita akan memperoleh Patiweda Dhamma, setidaknya kita menjadi lebih bijaksana, sehingga kita menjadi berpikir lebih bijak. Kalau orang berpikir lebih bijak, akan memahami kebenaran hidup yang mana juga disampaikan oleh Sang Buddha di dalam Dhamma Niyama Sutta, bahwasanya Sang Buddha muncul ataupun Sang Buddha tidak muncul, terdapat kebenaran. Ya, kebenaran bahwa segala sesuatu adalah anicca, sabe sangkhara anicca. Pemahaman benar ini muncul kalau kita belajar, kalau kita praktik buktikan sendiri. Ya, sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat segala sesuatu ya dengan pengertian yang benar. Ya, di zaman Sang Buddha ada satu ibu-ibu yang hampir gila karena kehilangan putra yang sangat dicintainya, ya, yang dikenal Ibu Kisah Gotami, ya, hingga pada akhirnya Sang Buddha menyarankan untuk menggendong anaknya yang sudah meninggal itu dan menemui orang-orang dari rumah ke rumah. Kemudian dia tanya, apakah punya biji lada, gitu ya? Apakah di rumah ini pernah ada sanak keluarga yang meninggal? Ternyata dia tidak menemukan satu rumah pun atau satu keluarga pun yang tidak pernah kehilangan sanak keluarganya. Ya, sehingga pada waktu itu sadar, muncul pengertian benar. Oh ya, memang ternyata bukan hanya aku saja yang kehilangan sanak keluarga, yang pernah kehilangan sanak keluarga yang dicintai atau orang-orang yang dicintai. Dan bukan hanya di keluargaku saja yang mengalami perubahan. Ternyata perubahan ini adalah kebenaran hidup. Gitu. Punya jasmani berubah, perasaan berubah, ingatan juga terus berubah. Anda punya suami juga berubah, Anda punya istri berubah, rumah juga berubah, semuanya berubah. Tidak ada yang kekal, yang terlihat maupun tidak terlihat. Jadi nanti di dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau Bapak Ibu sudah memahami memang ini kebenaran hidup, kalau bertemu dengan perubahan, kita tidak kaget. Batin kita ini sudah siap, sudah mengerti. Beda dengan orang yang bodoh tadi, ketika bertemu yang berubah, lo kok berubah? Nggak boleh berubah. Ya, protes. Sehingga batinnya ini menolak, menderita. Tapi orang yang bijaksana, sebagai umat Buddha yang belajar Dhamma, mengerti kebenaran hidup, menyingkirkan si ilusionis paling hebat tadi, ketika bertemu dengan perubahan, oh ya memang hidup itu anicca. Oh memang tidak ada yang kekal. Lebih ringan, maklum, bisa memaklumi, bisa menerima. Ya, itu yang kedua yang disampaikan oleh Sang Buddha di dalam Dhamma Niyama Sutta. Yang pertama, Yang kedua, Sang Buddha sebutkan bahwa Sang Buddha ada, Sang Buddha tidak ada,
Sang Buddha muncul ataupun Sang Buddha tidak muncul, ada kebenaran hidup di mana segala sesuatu itu sukar bertahan adanya, tidak menyenangkan. Itu sifat asli kehidupan. Ya, maka ibu bapak saudara sekalian, kalau sudah lahir kenapa kok bertemu dengan penderitaan terus, Bante? Ya, perbandingannya itu bahagia dan menderita itu kok seperti 1:5. Memperoleh kebahagiaan itu susah, tapi kenapa setiap hari bertemu dengan penderitaan terus? Memang itu sifatnya kehidupan. Kalau sudah lahir, cepat atau lambat, kita akan bertemu dengan penderitaan. Sifatnya dunia salah satunya tentang penderitaan. Gitu ya. Ada 8 sifat dunia. Ada untung, ada rugi, ya. Ada penderitaan, ini yang dibahas nih. Ada juga kebahagiaan. Tapi juga nggak selamanya menderita terus juga enggak. Bahagia juga tidak selamanya terus dari lahir sampai meninggal akan bahagia terus juga tidak. Ya, ada dicela, ada dipuji. Ada dikenal termasyur, ada juga tidak termasyur. 8 sifat dunia. Adha loka dhamma. Salah satunya tentang penderitaan. Jadi kalau sudah lahir, konsekuensinya ya kita akan bertemu dengan penderitaan. Itu kebenaran hidup. Kalau kita menolak penderitaan, kita sendiri yang akan jauh menderita. Tapi kalau kita menerima, kemudian kita memahami, oh inilah kebenaran hidup. Maka ibu bapak saudara sekalian, ajaran Sang Buddha itu sebetulnya adalah ajaran yang mengarahkan kita bukan untuk menyingkirkan kebenaran hidup, tapi supaya kita mengerti dan memahami kebenaran hidup. Gitu ya. Jadi ini yang kedua yang disampaikan oleh Sang Buddha. Bahkan Sang Buddha ada ataupun Sang Buddha nggak ada, tetap kehidupan itu isinya ya salah satunya tentang penderitaan. Gitu. Kemudian yang ketiga disampaikan oleh Sang Buddha muncul ataupun tidak muncul, ada kebenaran bahwasannya segala sesuatu itu tidak ada aku, bukan milikku. Anatta. Sabe dhamma anatta. Ya, tidak ada yang bisa kita klaim sebagai aku, sebagai milikku. Meskipun setiap hari kita mengatakan bangun tidurku terus mandi. Itu pun jasmaniku, Bante. Setelah mandi mungkin Anda sarapan gitu. Itu kan jasmaniku, Bante, betul. Tetapi itu kan hanya kesepakatan umum. Jasmani ini nggak bisa sepenuhnya nurut dengan apa yang kita mau kok. Kalau jasmani ini sepenuhnya bisa nurut, berarti jasmani punyaku, milikku. Tapi karena jasmani ini tidak bisa nurut sepenuhnya, tidak bisa kita sebut sebagai aku, sebagai milikku. Yang di luar sana kenapa nggak bisa nurut? Karena bukan aku, bukan milikku. Ya, jangankan yang di luar, yang di dalam diri kita sendiri saja nggak bisa nurut. Jasmani jangan sakit, tapi dia akan sakit juga. Jasmani jangan berubah, dia akan berubah juga. Jasmani jangan tua, akan tua juga. Nggak nurut, gitu ya. Jadi ibu bapak saudara sekalian, ini 3 poin penting yang disampaikan oleh Sang Buddha di dalam Dhammanyama Sutta. Dengan memahami bahwa sabe sangkhara anicca, maka pandangan salah kita yang pertama tadi, nicca vipallasa, secara langsung akan terkikis, akan terenyahkan. Dengan memahami sabe sangkhara dukkha, maka pandangan salah atau penyimpangan tadi, pembelokan persepsi tadi, sukha vipallasa itu akan terenyahkan. Dengan memahami sabe dhamma anatta, maka pandangan salah kita, kekeliruan di dalam memandang tadi, pembelokan persepsi tadi, yang disebut dengan atta vipallasa juga akan terenyahkan. Dengan memahami anicca, dukkha, dan anatta, maka subha vipallasa juga akan terenyahkan. Jadi dengan memahami anicca, dukkha, dan anatta sesuai dengan pandangan benar, sesuai dengan kebijaksanaan,
Kalau punya kebijaksanaan, punya pandangan yang benar, maka akan bisa melihat kehidupan ini sebagaimana adanya. Maka Ibu Bapak Saudara sekalian, kalau kita punya kebijaksanaan, kita akan hidup lebih bahagia. Karena setidaknya kita akan bisa memaklumi dan juga bisa menerima fenomena apapun yang mungkin akan kita hadapi di dalam kehidupan kita, yang memang kehidupan kita ini tidak pasti. Ya, Sang Buddha mengatakan ciwitang aniatang, maranang niatang. Kehidupan itu tidak pasti, kematian yang pasti. Jadi di tengah kehidupan yang tidak pasti ini, kita harus punya kebijaksanaan, pandangan terang. Maka dari itu, Ibu Bapak, Saudara sekalian, sebagai umat Buddha dimanapun kita berada, inilah pentingnya kita bisa melihat segala sesuatu itu dari banyak sisi, dari seluruh sisi, sehingga tidak hanya dari satu sisi saja, sehingga yang muncul adalah pembenaran, tetapi kalau melihat dari segala sisi, berarti kita memahaminya secara utuh, secara menyeluruh, maka yang muncul adalah kebenaran, bukan pembenaran. Kalau pembenaran itu hanya berlaku untuk si A, si B, tapi kalau kebenaran berlaku untuk siapapun. Diterima atau ditolak, kebenaran akan tetap berlaku sama. Diterima atau ditolak, kebenaran akan tetap berlaku adil kepada siapapun dan juga dimanapun juga. Oleh karena itu, Ibu Bapak, Saudara sekalian, sebagai umat Buddha, ya supaya di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita berusaha untuk menekan, bahkan menyingkirkan, bahkan mencabut, mengenyahkan si ilusionis paling hebat tadi, ya, dengan kewaspadaan, dengan sati, kita punya perhatian. Karena kalau tidak punya sati, tidak punya kewaspadaan, tidak punya kesadaran, Sang Buddha sampaikan di dalam Dhammapada syair ke-21, bahwasanya kelengahan adalah jalan menuju kematian. Kewaspadaan adalah jalan menuju tanpa kematian. Orang yang lengah, orang yang sadar tidak akan mati, tetapi orang yang lengah seperti orang mati. Artinya, Ibu Bapak Saudara sekalian, kalau kita punya kewaspadaan, kita itu akan menjadi tuan bagi diri kita sendiri, sehingga kita bisa mengendalikan kotoran-kotoran batin, pengotor-pengotor batin yang mengacaukan. Tapi kalau kita tidak punya kewaspadaan, kita lengah, ya kita yang diatur, kita yang dikendalikan oleh kotoran batin kita sendiri. Bukankah manusia itu harusnya makhluk yang sempurna gitu ya? Manusia, mano dan usah, makhluk yang luhur. Artinya dia harusnya, semestinya dia bisa mengelola kehidupannya dengan baik, bukan dikelola oleh si pengotor batin, si kotoran batin yang merupakan sumber penderitaan. Maka kita juga harus mengingat betapa pentingnya kewaspadaan itu dari pesan terakhir yang disampaikan Sang Buddha sebelum Sang Buddha mencapai Mahaparinibbana. Sang Buddha menyampaikan wayathamma sangkara apamatena sampadeta. Segala sesuatu yang terkondisi dari perpaduan unsur wajar mengalami perubahan. Berjuanglah dengan sungguh-sungguh dengan penuh kewaspadaan. Nah, itu Ibu Bapak Saudara sekalian, semoga sebagai umat Buddha kita bisa terus berusaha, terus berupaya, terus belajar, terus berlatih, dan juga semangat di dalam mempraktikkan Dhamma ajaran Sang Buddha ini, sehingga kita bisa meminimalisir munculnya penderitaan di dalam kehidupan kita, sebaliknya kita bisa memaksimalkan potensi kebahagiaan, sehingga cepat atau lambat tujuan dari umat Buddha untuk bisa mengakhiri penderitaan dengan cara mengenyahkan, menyingkirkan si ilusionis paling hebat itu, mengalahkan ilusionis paling hebat itu, sehingga kita dapat mencapai kebahagiaan yang tertinggi. Demikian, semoga
apa yang telah disampaikan ini bisa dimengerti, bisa dipahami, juga bisa diaplikasikan, diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita semua semakin maju di dalam Dhamma. Akhir kata Bante tutup, Sabe Sata Bhawantu Sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Satu, satu, satu.